Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk membahas apa-apa yang Allah firmankan dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khususnya seputar ajaran adab atau akhlak. Yang di pagi hari ini kita akan mengulas tentang zuhud. Semoga majelis kita ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentang zuhud, ya. Banyak orang yang salah faham tentang apa yang dimaksud dengan zuhud. Sebagian orang mengira bahwa zuhud itu adalah sama sekali tidak menyibukkan diri dengan dunia. Selalu berada di masjid, tidak kemana-mana, mainnya antara rumah dengan masjid saja. Gitu. Itulah zuhud. Dan tidak mau jadi orang kaya. Alasannya apa? Zuhud. Apakah benar ya pemahaman yang seperti itu? Padahal kita dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya di kehidupan dunia ini, targetnya kira-kira apa Pak? Targetnya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, ya, ketika kita terdorong untuk senantiasa berbuat baik, target kita dalam mengamalkan itu semua itu apa? Targetnya adalah surga, supaya kita masuk surga, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Itu targetnya. Atau kalau dengan bahasa yang lebih keren ya, katanya visi, ya. Visi dalam kehidupan kita ini adalah ridhollah wal jannah, semata-mata untuk dapat meraih keridhaan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Itu targetnya gitu. Nah, kalau itu yang dijadikan target, ya berarti kita harus juga belajar dengan generasi-generasi Islam yang sudah hidup sebelum kita, yang sebagiannya lulus dalam melaksanakan atau dalam menghadapi ujian kehidupan di dunia ini, yaitu generasi awal yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian mereka sudah mendapatkan informasi bahwa kiprah mereka di dunia itu sukses. Apa tanda-tanda suksesnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin mereka masuk surga. Bukan hanya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, sebenarnya banyak. Cuma yang 10 itu Rasulullah sebutkan di dalam satu majelis. Dalam satu ungkapan hadis Rasulullah katakan seolah-olah Rasulullah mengabsen 10 orang sahabat-sahabatnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah, Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, Sa'ad bin dan seterusnya sampai nama yang ke-10. Jadi itu 10 nama yang Rasulullah ungkapkan di satu majelis.
bukan artinya yang dijamin masuk surga dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu hanya 10. Ya. Nah, kita lihat dari 10 nama itu saja. Dari 10 nama itu saja, 9 orangnya adalah orang-orang kaya di Madinah. Seperti Utsman bin Affan, ya. Yang populer kan Utsman bin Affan, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma itu orang-orang kaya semua. Tetapi di sisi lain mereka dijamin masuk surga. Di dunianya kaya raya, di akhirat masuk surga. Berarti ya, mereka yang kaya dari kalangan dari 10 nama itu adalah orang-orang yang juga zuhud. Ya. Berarti juga zuhud itu bukan hidup miskin. Gitu. Zuhud itu bukan menghindari untuk menjadi kaya. Gitu. Ya, contohnya Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Beliau kaya raya. Abdurrahman bin Auf pun demikian, Az-Zubair bin Awam pun demikian, Abu Bakar pun demikian, Umar pun demikian, dan seterusnya. Berarti bukan itu yang dimaksud dengan zuhud. Lantas apa yang dimaksud dengan zuhud? Ya, semoga kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar di pagi hari ini tentang apa itu zuhud, sekaligus kita bisa mengamalkannya. Amin. Di dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seseorang yang mendatangi suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Idza ana amiltuhu, kalau aku amalkan amalan itu, ahabbani Allah wa ahabbaniyan nas. Kalau aku amalkan amalan itu, aku akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Biasanya kan kalau kita beramal, ya, target utamanya supaya kita dicintai Allah. Ini enggak, amalan yang ditanyakan ini adalah amalan yang kalau dilaksanakan, Allah akan mencintai dia atau mencintai kita kalau itu kita amalkan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan mencintai kita, akan menyukai kita, tidak membenci kita. Amalan apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu pada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuk. Atau di riwayat yang lain yang saya hafal, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan berzuhudlah kamu terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya mereka akan mencintaimu. Dari hadis ini kita mendapatkan kata kunci kata kuncinya adalah zuhud. Hidup zuhud di dunia akan berdampak kepada cinta Allah kepada kita dan juga cinta orang lain, cinta manusia-manusia yang ada di sekitar kita kepada kita. Mereka tidak akan membenci kita. Amalannya namanya zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud pada dunia akan membuahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud pada apa yang ada di sisi manusia akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Nah, ini kesimpulan dari hadis tadi. Di dalam Al-Quran, ini konteksnya orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga besar Fir'aun. Dari keluarga istana, ternyata ada di antara mereka yang beriman dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam.
Di surat Ghafir ayat 38 sampai 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah, di sini clue-nya udah mulai muncul. Ya. Bahwa kehidupan ini mata kesenangan memang. Allah ciptakan dunia ini penuh dengan kesenangan memang benar. Ya. Tapi kehidupan dunia ini bukan segalanya. Kehidupan dunia ini hanya proses saja untuk menyeleksi manusia siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang belum atau tidak pantas untuk masuk surga. Ujiannya di dunia ini. Ya, di alam kehidupan dunia inilah kita mendapatkan ujian-ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, dari dunia ini, kemudian satu persatu ya, manusia akan beralih ke alam kehidupan berikutnya. Ya, kalau ajalnya sudah menjemput, kalau umurnya sudah habis di dunia ini, dia akan beralih ke alam yang lain, yaitu alam barzakh. Dan kalau sudah bangkit kiamat nanti, semuanya akan dialihkan ke alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Ya, inilah kehidupan panjang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua. Jadi dunia ini bukan segalanya, dunia ini ada ujungnya. Sedangkan akhirat itu enggak berujung. Ya, maka bagi yang mendapatkan nikmat di akhirat itu nikmat banget. Enggak ada ujungnya. Ya, kalau kita menikmati sesuatu di dunia, ada ujungnya gitu. Kita makan makanan yang paling enak di dunia, ya paling sepiring 2 piring selesai. Ya, setelah itu udah nggak nikmat lagi. Ya. Apa misalnya? Ya, yang kita anggap sebagai suatu hal yang nikmat, piknik ke puncak misalnya bersama keluarga. 2 malam, habis 2 malam ya udah selesai kan, pulang ke rumah. Gitu. Jadi nggak ada yang abadi. Ya. Apalagi ketika tamu-tamu Allah, tamu-tamu malaikat maut sudah menghampiri kita. Apa tamu malaikat maut? Ada 2. Ya. Yang pertama ketika ada yang sakit, ketika kita sakit. Itu salah satu tamu dari malaikat maut. Baru tamunya itu yang datang. Ya. Dan yang kedua adalah apa kira-kira? Uban. Ya. Ketika kita sudah meninggalkan dunia hitam. Ketika rambut sudah memutih, uban adalah salah satu dari utusan malaikat maut. Jadi itu 2 utusan malaikat maut. Ya, jadi kalau utusannya udah datang ya siap-siap, yang mengutusnya akan ikut datang. Gitu. Ya. Jadi ada batasnya kalau di dunia ini, karena memang sejatinya dunia ini Allah ciptakan bukan untuk kita ambil semuanya. Dunia ini hanya mata. Di ayat yang lain mata'ul ghurur. Kesenangan yang cenderung menipu daya kita. Keasikan kita menikmati nikmat dunia itu, padahal itu sebenarnya ujian. Ya. Dunia ini semuanya isinya ujian, soal-soal ujian semua isinya. Kita sekarang ini, saya sekarang ini sedang diuji untuk duduk di sini. Gitu. Bapak-bapak semua, bapak ibu semua sedang diuji untuk duduk di situ. Ujian bisa dalam bentuk nikmat, bisa dalam bentuk musibah.
syar dan khair. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, itu ujungnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ya, jadi ujian Allah bentuknya syar dan khair. Ya. Banyak yang mengira ujian Allah itu cuma syar, musibah saja. Kalau musibah itu berarti ujian. Ya, itu banyak yang ngerti kalau musibah itu ujian. Saya sedang ditegur oleh Allah, saya sedang dicubit sama Allah katanya. Ya, itu istilahnya macam-macam lah. Tapi kalau sedang mendapatkan nikmat, jarang-jarang yang merasa dia sedang diuji oleh Allah. Padahal wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Syar dan khair, keburukan dan kebaikan sama-sama fitnah, cobaan dari Allah untuk kita. Ujian dari Allah buat kita. Yang dalam kenyataannya lebih banyak yang lulus ujian kalau bentuknya syar, kalau bentuknya musibah. Ya, ketika terjadi musibah, dia pun mulai rajin ke masjid, rajin berdoa, dalam sekali doanya, sampai nangis mungkin ketika berdoa. Nah, yang seperti itu kan banyak ya. Atau sudah jadi pengalaman pribadi, jangan-jangan. Ya. Sedangkan yang diuji dengan khair itu nggak pernah dengar saya. Ya. Seorang muslim yang baru dapat promosi jabatan langsung rajin ke masjid dia, gara-gara dia naik pangkat. Gitu. Langsung rajin ke masjid 5 waktu. Gitu. Nah, yang seperti itu nggak dapat saya ceritanya. Padahal khair juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syar. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Jadi tidak terpedaya oleh kenyamanan hidup di dunia atau kenikmatan hidup di dunia dan fokus untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, itulah zuhud. Nikmat tetap diambil, tetapi disyukuri juga gitu. Disikapi dengan baik kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan tidak terpedaya oleh kenikmatan-kenikmatan itu. Fokusnya adalah meraih visi kehidupan tadi, ridhollah wal jannah, itulah zuhud namanya. Sebagaimana orang yang ingin pergi ke Monas misalnya. Ketika dia lewat jalan arteri, lihat kiri kanan banyak warung, itu mantap tuh, enak gitu. Ya, atau melihat ada tujuan lain yang lebih enak. Ya, karena dia sejak awal tujuannya ingin ke Monas, dia nggak bergeming, dia tetap mengarah ke Monas. Nah, itu namanya zuhud. Orang yang tidak zuhud, orang yang lupa tujuan. Tujuannya ke Monas, lihat di kiri kanan banyak warung, akhirnya mampir. Mampir, satu warung dihampiri, warung kedua dihampiri, warung ketiga dihampiri, akhirnya habis waktunya balik ke rumah, nggak nyampe ke Monas. Gitu. Nah, itu kira-kira seperti itulah analoginya. Ya, orang yang zuhud adalah orang yang jelas target kehidupannya itu kemana dia. Ya, ridhollah wal jannah itu yang menjadi harapan dia dalam menjalani kehidupan ini, dan dia tidak tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan yang sedang dia rasakan. Di ayat yang lain yang kita sama-sama hafal di surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, maksudnya orang kafir di sini, memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini contoh manusia yang lupa tujuan, terlalu asyik dengan dunianya, ya, sehingga lupa tujuan dalam kehidupan dunia ini, yaitu meraih kebaikan di akhirat. Ya, di banyak ayat Allah sudah menyatakan ini. Dunia ini memang nikmat, tetapi akhirat itu jauh lebih nikmat dan lebih kekal. Di dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng. Ya, nikmat yang langgeng di dunia ini nggak ada. Ya.
Kita sekarang sehat, alhamdulillah. Ya. Tapi nggak tahu ntar sore masih sehat nggak? Nanti malam masih sehat atau tidak? Nggak ada jaminan kan? Ya. Jadi nggak ada yang langgeng. Tidak ada sesuatu yang bentuk-bentuk nikmat yang konstan gitu. Ya. Selalu ada dinamika. Gitu. Kadang sehat, kadang sakit. Gitu. Ya. Kadang lapar, kadang kenyang. Ya. Ketika lapar dapat makanan, puasnya luar biasa. Tetapi kepuasan itu nggak berlangsung lama. Ya. Satu piring, ya mungkin ya maksimal 1-2 piring itu udah enek. Gitu. Jadi ada batasannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal dibanding dunia. Wajar kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya. Itu orang cerdas. Lawan dari cerdas apa, Pak? Kata-kata yang sedang tren ya akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini adalah dungu. Nah, orang yang dungu itu adalah orang yang lupa tujuan, ya, terlupa akan tujuan dalam kehidupan dunia ini. Dia asik dengan nikmat-nikmat yang dia dapatkan di dunia ini. Dia mengira bahwa kenikmatan dunia ini selamanya, bahwa jabatan yang dia emban itu akan dia dapatkan selamanya. Yang tidak diketahui atau bisa ditutup-tutupi di dunia ini akan terus terjadi seperti itu pada dirinya gitu. Dia terlupa gitu. Dia nggak sadar ya, bahwa kehidupan dunia ini berputar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Kadang umat Islam berjaya, kadang umat Islam tidak berjaya. Itu sunnatut tadawul. Dulu umat Islam sempat berjaya ratusan tahun, disegani oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir gak berani macam-macam sama umat Islam, itu dulu. Nah sekarang ini karena sunnatut tadawul tadi, kita berada di bawah ini. Ibarat roda pedati, menuju ke atas lagi. Itulah dunia. Jadi gak selamanya kita berada di atas dan tidak selamanya kita berada di bawah. Ini yang juga kita harus fahami ya sebagai tabiat kehidupan dunia ini. Kalau kita mempunyai visi hidup yang jelas, kita tidak akan terombang-ambing insyaallah ya dengan ya gemerlapnya dunia ini, tidak akan terombang-ambing. Ya, kita tetap bisa mengkondisikan diri kita untuk tetap mengingat tujuan hidup kita, yaitu ridhollah, demi meraih keridhaan Allah dan surganya. Di dalam beberapa hadis, di sini Mustaurid ya berkata, saya baru dengar nih nama Mustaurid ini, bahwa Nabi SAW bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi ya, wa asyara Yahya bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidaklah dunia ini dibanding akhirat melainkan seperti jari salah seorang dari kalian yang dicelup di lautan, maka perhatikan apa yang dibawa. Ya. Perhatikan apa yang tersisa di jarinya itu ketika dia celupkan di laut, dia tarik. Yang tersisa di jari ini berapa banyak gitu. Yang tersisa basah, yang tersisa di jari yang sebelumnya dicelupkan ke air laut, itulah dunia.
Sedangkan akhirat, ya lautan itu akhiratnya. Jadi sangat tidak cerdas. Ya. Saya nggak tega mengatakan bodoh atau dungu. Ya, sangat tidak cerdas. Kalau ada manusia yang terpedaya oleh dunia, itu sangat tidak cerdas. Dia ingin memuaskan dirinya untuk mendapatkan yang sedikit tadi. Sementara dia akan mengabaikan kenikmatan yang luas yang tidak terbatas. Ya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ingin meraih lautan tadi. Ya. Dan bersabar dalam membatasi dirinya untuk mendapatkan nikmat dunia yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi dengan air yang tersisa di jari setelah dicelupkan ke air laut. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Berarti gemerlapnya dunia yang kita rasakan, yang kita lihat dan saksikan ini tidak ada bobotnya seberat janaha ba'udah, seberat sayap seekor nyamuk. Nyamuknya saja udah kecil dan sangat ringan. Bagaimana dengan sayapnya? Nah, dunia dan seisinya ini dalam pandangan Allah tidak ada bobotnya seberat sayap seekor nyamuk itu. Makanya suatu kali ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya melewati bangkai kambing cacat. Ya, jadi kambing cacat yang sudah jadi bangkai. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham saja? Para sahabat saling menoleh. Ya Rasulullah, jangankan sudah ketika kambing itu sudah jadi bangkai, ketika dia masih hidup pun belum tentu kami tertarik untuk membelinya karena cacat, kan? Jadi ini bangkai kambing cacat. Jangankan ketika dia sudah jadi bangkai, ketika dia masih hidup pun belum tentu kami tertarik untuk membelinya. Mendapatkan respon seperti itu, Rasulullah SAW pun mengatakan, wallahi dunia dan seisinya dalam pandangan Allah adalah seperti bangkai kambing cacat ini. Itu cara Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya yang tidak semuanya cerdas, yang tidak semuanya pintar. Ya, jadi harus pakai contoh gitu. Ya, mereka lihat contohnya bangkai kambing cacat. Nah, Rasulullah ingin mengajak mereka berpikir gitu. Bangkai kambing cacatnya ketika masih hidup saja mereka belum tentu tertarik untuk membelinya walaupun harganya murah, apalagi kalau sudah jadi bangkai. Kemudian Rasulullah mengatakan dunia dan seisinya ini dalam pandangan Allah adalah ibarat kambing cacat yang sudah jadi bangkai itu, yang mau bungkus gratis. Jadi hanya orang-orang yang beriman sajalah yang bisa mengkondisikan, yang bisa mengawasi dirinya gitu. Ya, untuk tidak terpedaya oleh gemerlap dunia ini. Karena dia tahu dunia ini bukan apa-apa dalam pandangan Allah. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman adalah surga. Ya. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Itu adalah iming-iming yang diminati oleh setiap orang yang beriman. Seharusnya begitu.
Ya. Karena ya ternyata banyak juga yang tetap terpedaya oleh dunia. Kita beralih ke makna zuhud. Ada 3 makna zuhud terhadap dunia. Ya, jadi zuhud itu adalah mengkondisikan diri kita ya, ketika menghadapi kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan dunia ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada perintah, ada larangan. Ada positif, ada negatif. Ada yang haram, ada yang halal, dan di tengah-tengahnya ada yang syubhat. Kita diterjunkan ke dalam kehidupan dunia ini untuk diuji oleh Allah. Bisa enggak kita memilah-milah tadi? Ya, yang halal dan haram bisa kita pilah-pilah enggak? Atau bablas saja semuanya diambil. Nah, jadi itulah bentuk ujiannya. Sedangkan di akhirat nanti itu tidak ada yang seperti itu. Semuanya boleh. Khomer yang di dunia ini haram, nanti halal di sana. Memakai pakaian sutra bagi laki-laki haram di dunia, nanti di akhirat itu pakaian kita di surga. Memakai perhiasan emas haram bagi laki-laki di dunia, tapi itu menjadi halal nanti di surga. Jadi di surga semuanya boleh, nggak ada larangan. Di surga tidak ada batasan-batasan. Ya, di dalam surga kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatannya sepuasnya. All you can eat. Gitu. Ya. Jadi tidak ada larangan lagi. Ya, tidak mikir ini kolesterol, ini nggak ada lagi. Ya. Semuanya boleh disantap. Ya. Dan ketika kita santap, ya, ini ungkapan optimisme gitu. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Ya. Ketika itu kita santap, nggak ada rasa kenyang, nggak ada rasa bosan. Kalau di dunia kan ada yang jadi pembatas kita di dunia itu rasa bosan, rasa kenyang itu yang jadi pembatas. Seenak apapun makanan yang kita santap ada batasnya. Nah di surga nggak ada, sepuasnya. Dan tidak akan kenyang-kenyang perut kita dan tidak berdampak kepada obesitas. Ya, nggak mules-mules, ya, nggak ada istilah mules di sana. Jadi bayangkan ya, kita bisa menikmati satu bentuk kenikmatan tanpa ada ujungnya. Itu kan luar biasa. Itulah nikmat surga yang dimensinya itu luas ya. Kalau di dunia ini kenikmatan itu bisa kita nikmati tapi penuh dengan keterbatasan. Ya. Keterbatasan nikmat yang akan kita nikmati, keterbatasan tubuh kita ketika menikmatinya, dan mungkin keterbatasan dana kita untuk membelinya. Gitu. Jadi serba terbatas. Nah di akhirat nggak ada batas. Semuanya Allah serahkan untuk kita. Mau menikmati apa terserah, silahkan. Semuanya boleh dinikmati. Ya. Jadi zuhud itu membatasi, artinya membatasi diri kita ya, untuk tidak mengambil semuanya. Yang kita ambil adalah yang bermanfaat bagi kita dalam perjalanan panjang kita menuju surga. Ya. Saya teringat cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi gubernur di kampung halamannya di Persia, orang-orang Persia yang sudah ditaklukkan sudah ya istilahnya membentuk pagar betis gitu untuk menyambut gubernur baru mereka dari kalangan umat Islam. Lama mereka menunggu tapi mereka tidak merasa bahwa gubernur yang mereka maksud itu sudah datang dan ada di tengah-tengah mereka. Bahwa Salman Al-Farisi sudah ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak merasa. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak berpenampilan layaknya seorang gubernur. Penampilannya biasa-biasa saja, merakyat. Oh, gitu.
Ya. Tidak ada yang mengira bahwa beliaulah yang akan menjadi gubernur. Ya. Dan hari-hari beliau di Persia, beliau jadikan 3 bagian. Sepertiga untuk rakyatnya, sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau hanya hidup di tenda. Ya, tidak punya rumah, tidak punya istana. Ketika ditanya oleh orang-orang Persia, "Kenapa kamu lakukan hal ini?" Jawabannya enteng. Rasulullah SAW mengajarkan kami bahwa kehidupan ini sangat panjang. Kehidupan ini adalah perjalanan yang panjang. Kalau dalam perjalanan yang panjang kita bawa banyak barang, itu akan menyusahkan kita. Itu jawaban diplomatis dari seorang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, itulah zuhud. Ya. Mampu untuk mendapatkan kekayaan dunia, tapi beliau tetap bisa mengkondisikan dirinya untuk tidak tergoda. Gitu. Ya, tentunya dalam hal zuhud ini beda-beda penerapannya antara seorang muslim dengan yang lainnya. Para sahabat saja beda-beda profil. Utsman bin Affan dengan Salman Al-Farisi beda dalam menerapkan zuhud. Salman Al-Farisi hidup serba terbatas walaupun beliau mampu untuk menjadi kaya dan mewah, mendapatkan kemewahan. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tetap kaya, memakai pakaian-pakaian yang bagus, ya. Tetapi mereka tetap bisa mengkondisikan dirinya, bahkan Rasulullah menjamin mereka sebagai calon penghuni surga. Gitu. Jadi cara menyikapi zuhud atau menerapkan zuhud terhadap dunia itu tergantung style muslimnya, gitu. Tergantung style mukminnya, ya. Nggak harus sama. Makanya apa hikmah Rasulullah SAW menetapkan beberapa orang sahabatnya sebagai calon penghuni surga? Hikmahnya bagi kita adalah supaya kita mempunyai banyak contoh, ya, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau profil Rasulullah SAW kan cuma satu. Kalau cuma Rasulullah yang kita contoh dalam hal yang spesifik dalam kehidupan dunia kita, ya terbatas sekali. Ya, makanya Rasulullah SAW jamin beberapa sahabatnya sebagai calon penghuni surga. Kalau calon penghuni surga berarti pantas untuk dicontoh profilnya. Nah, maka kita pun bisa mencocokkan kira-kira profil kita mirip-mirip Umar, mirip-mirip Abu Bakar, mirip-mirip Utsman, ya, atau mirip-mirip Ali mungkin, ya, yang tidak kaya di antara 10 nama itu cuma Ali radhiyallahu anhu, yang 9-nya kaya raya, sekaligus dijamin masuk surga. Ya. Jadi kita bisa mencocokkan profil kita, kira-kira mirip yang mana dari 10 nama tadi. Kalau inginnya kita, profil kita seperti Rasulullah SAW, tapi kan Rasulullah cuma satu, profil kita macam-macam ini. Rasulullah SAW untuk bisa menjadi kaya mampu beliau sebenarnya, tapi Rasul tidak mau. Ya, beliau tetap membatasi kekayaannya. Ya, apa yang tersisa di rumah beliau akan bagi-bagikan ke sahabatnya yang miskin. Ya. Apa yang akan beliau santap hari itu adalah makanan yang beliau cari hari itu juga. Jadi tidak ada istilah menabung. Gitu. Ya. Itulah Rasulullah, profil beliau seperti itu. Yang mampu mencontoh yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau yang tidak mampu bagaimana? Ya bisa mencontoh profil Abu Bakar, profil Umar, profil Utsman, profil Abdurrahman bin Auf, Zubair dan yang lainnya. Itu hikmahnya, wallahu alam. Ya. 3 makna zuhud terhadap dunia berdasarkan perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini disebut athar. Ya. Kalau hadis sandarannya Rasulullah SAW. Setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, itu namanya hadis. Tapi kalau perkataan atau perbuatan itu disandarkan kepada salah seorang sahabat, itu disebut athar. Nah, ini athar dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu kepadamu. Lebih berharap musibah itu daripada kembalinya sesuatu yang hilang itu. Itulah zuhud. Menurut Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang profilnya sebenarnya seperti Umar, ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Profil tubuhnya pun, kekuatannya pun mirip-mirip Umar. Jadi Abu Dzar ini seorang bisa survive berbulan-bulan tanpa makanan. Ya. Ini Abu Dzar. Ya. Beliau ikut perang Hunain, ya. Padahal ada alasan bagi beliau untuk tidak ikut perang Hunain karena tidak punya kendaraan dan tidak punya sangu. Ya, yang Rasulullah SAW wajibkan adalah sahabat-sahabatnya yang punya kendaraan dan punya perbekalan untuk ikut bersama beliau perang di medan Hunain. Ya. Bukan Hunain ya, Tabuk ya, perang Tabuk. Jarak antara Madinah dengan Tabuk itu sekitar 700 km. Seorang Abu Dzar yang tidak punya kekayaan, yang sebenarnya dimaafkan untuk tidak ikut berjihad, tapi tetap memaksakan dirinya untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau berjalan kaki dari Madinah ke Tabuk. Apa modalnya? 7 butir kurma saja. Menempuh 700 km. Setiap butir kurma yang beliau makan, kalau sudah habis dagingnya, dimakannya kalau lapar dan haus saja. Kalau sudah habis dagingnya, bijinya nggak dibuang. Ya, kalau nanti lapar lagi diemut, ya paham ya, diemut. Gitu. Jadi nggak ada dagingnya lagi udah, bijinya yang diisap-isap. Sampai beliau bertemu dengan Rasulullah SAW di Tabuk. Yang sebelum Abu Dzar sampai, Rasulullah memprediksikan ya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya akan datang Abu Dzar kepada kita. Dan ternyata benar. Ya. Jadi Abu Dzar ini seorang yang survive gitu. Itu menggambarkan kekuatan dirinya, kekuatan fisiknya. Ketika beliau akan masuk Islam, beliau survei dulu gitu. Pertama, mengutus adiknya ke Mekah untuk memantau siapa itu Muhammad itu. Kemudian adiknya pun pulang bercerita bahwa Nabi Muhammad itu begini, positif ya. Kemudian Abu Dzar pun bertolak ke Mekah. Sampai sebulan beliau memantau. Ya. Dan bertemu Ali radhiyallahu anhu curiga ini orang siapa? Ini bukan orang Mekah. Ya. Dia sudah lama berada di dekat Ka'bah. Ya. Tapi ini siapa? Didekati oleh Ali bin Abi Thalib sampai kemudian diketahuilah bahwa namanya Abu Dzar dan maksud dan tujuannya datang ke Mekah adalah untuk berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu periodenya masih periode Mekah, ya, masih rahasia, ya, dakwahnya masih dakwah rahasia, ya, jadi tidak terang-terangan. Ali pun mengatakan kalau nanti ada orang masuk, orang yang engkau inginkan itu masuk ke Masjidil Haram ini, ke dekat Ka'bah ini, kemudian aku duduk jongkok pura-pura memperbaiki alas kaki saya, berarti itu orangnya. Diperhatikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, gelagat dari Ali bin Abi Thalib ini ketika Ali tiba-tiba jongkok, nah berarti memang ini orangnya. Didekati oleh Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian beliau pun masuk Islam. Ya.
Selama sebulan lebih kurang beliau berada di dekat Ka'bah, beliau hanya mengkonsumsi air zam-zam saja. Ya, nggak pernah makan makanan. Ya, jadi benar-benar kuat fisiknya. Ya. Tapi di sisi lain, banyak kalangan mutasawwifin, orang-orang sufi yang mengacu kepada Abu Dzar, gitu. Ya. Yang jarang makan, ya. Yang kemudian membatasi dirinya, ya, dari kekayaan, ya itu sah-sah saja. Ya, tetapi jangan dikatakan bahwa yang paling benar cuma Abu Dzar. Masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Utsman yang dijamin masuk surga, gitu, ya. Yang mereka juga hidup kaya, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini pernyataan Abu Dzar Al-Ghifari. Dari pernyataan ini akan kita dapatkan pengertian atau maksud dari zuhud secara lebih mendetail lagi. Yunus bin Maisarah menambahkan pengertian zuhud yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau menambahkan bahwa yang termasuk zuhud adalah samanya pujian dan celaan ketika berada di atas kebenaran. Ya, ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang baik, ada yang memuji atau ada yang mencela kita, itu sama, kita hadapi sama. Ya. Atau dalam bahasa lainnya, dipuji tidak melambung, dicaci tidak apa ya? Lupa saya. Jadi itulah zuhud namanya. Ya. Kenapa seorang yang zuhud itu bisa bersikap seperti itu? Karena tujuan hidupnya jelas. Gitu. Tujuannya ridhollah wal jannah. Orang-orang mau ngomong apa kek terserah. Mau memuji dia, mau mencela dia terserah. Ya. Dia fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, zuhud terhadap dunia dalam riwayat di atas ditafsirkan dengan 3 hal. Yang kesemuanya adalah amalan batin atau amalan hati, bukan amalan lahiriah atau jawarih atau anggota badan. Jadi kita tidak bisa menilai ini orang ini zuhud, orang ini tidak zuhud, nggak bisa. Ya. Karena zuhud itu sama dengan niat. Orang ini niatnya buruk ini, orang ini niatnya baik ini, nggak bisa kita terka, itu nggak bisa. Ya. Begitu halnya dengan zuhud. Ya, jadi orang yang berpenampilan seadanya belum tentu zuhud. Sebagaimana orang yang berpenampilan layaknya orang yang berada, orang kaya, belum tentu dia tidak zuhud. Ya, karena zuhud itu berkaitan dengan amalan batin. Kitalah yang bisa merasakannya, ya. Dan yang paling pasti Allah lah yang akan menetapkan poin buat kita zuhud beneran ataukah tidak, atau pura-pura zuhud, gitu, supaya dipuji oleh orang lain, ya. Oh, si fulan itu orangnya zuhud, dia pun senang, gitu. Ya, berarti itu nggak zuhud namanya, ya. Abu Sulaiman mengatakan, janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud, karena zuhud sebenarnya adalah amalan hati. Ya. Kita tidak bisa menerka seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas, nggak bisa kan? Yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas dia dan Allah. Kita sendiri bisa jadi kita nggak tahu kita ini ikhlas atau enggak. Ya. Saya teringat definisi ikhlas, ya. Para ulama tidak sepakat, tidak ada yang tidak seragam, maksudnya ya, tidak seragam dalam mendefinisikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, tidak ada kesepakatan di antara ulama tentang definisinya. Nah, yang saya ingat, ya, tentang definisi ikhlas ini adalah ungkapan para ulama kita. Wa ghayatul ikhlas adamu ma'rifatil ikhlas. Ya. Keikhlasan yang paling tinggi, paling maksimal adalah ketika kita sendiri tidak menyadari bahwasanya kita ikhlas. Berarti kita sedang ikhlas. Gitu.
Saya ulangi, ghayatul ikhlas adamu ma'rifatil ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi adalah ketika kita tidak merasa diri kita ikhlas. Faman ra'a fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Barang siapa yang masih bisa melihat ada keikhlasan dalam ikhlasnya, maka keikhlasannya perlu diikhlaskan lagi. Ya, semoga bisa dipahami. Ya. Jadi ikhlas itu ketika kita tidak merasa kita ikhlas, itu ikhlas namanya. Kalau kita masih mengukur-ngukur kita ikhlas, ya, atau kita arahkan supaya kita ikhlas, berarti kita belum mencapai maksimal. Ikhlasan yang maksimal adalah ketika kita tidak merasa diri kita ikhlas. Itulah yang disebut dengan kaminhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Apa beda mukhlas dengan mukhlis? Kalau mukhlis adalah orang yang ikhlas, tetapi keikhlasannya dia itu mukhlis. Kalau mukhlas adalah orang yang ikhlas dengan sendirinya, autopilot. Dia tidak kondisikan, dia sudah otomatis dia ikhlas. Nah, orang yang seperti inilah yang susah ditembus oleh godaan iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Begitu juga dengan zuhud. Ya. Jadi zuhud itu adalah amalan lahir. Amalan batin, bukan amalan lahir yang bisa dilihat, yang bisa langsung dinilai. Oh, orang ini zuhud, orang ini enggak zuhud, enggak bisa. Itu amalan hati. Mana zuhud yang pertama? Yakin bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih diharap dari apa yang ada di sisinya. Ini tentu saja dibangun di atas rasa yakin yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan, yang menunjukkan lemahnya keyakinanmu, apa yang ada di sisimu berupa harta dan lainnya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zuhud, makna zuhud yang pertama adalah merindukan apa yang dan tidak mengkhawatirkan apa yang sedang ada di dalam diri kita. Mau dapat, mau apa-apa yang Allah miliki untuk bisa kita dapatkan. Abu Hazim berkata atau ditanya, apa saja harta? Jawabannya, aku memiliki 2 harta berharga yang membuatku tidak khawatir miskin. Yang pertama, rasa yakin pada Allah. Yang kedua, tidak mengharap apa-apa yang ada di sisi manusia. Inilah harta Abu Hazim yang dikenal sebagai tokoh yang benar-benar zuhud. Ada juga yang bertanya kepada Abu Hazim, tidakkah engkau takut miskin? Beliau menjawab, bagaimana aku takut miskin, sedangkan Allah sebagai penolongku adalah pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan apa yang ada di bawah gundukan tanah. Ya, jawabannya mantap gitu. Ya. Atau yang mirip-mirip dengan ini, Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya adalah juga kaya, walaupun kenyataannya miskin. Apa yang menjadikan dia yakin akan apa yang dinyatakannya itu, ya thiqah billah, ya keyakinannya yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mengarahkannya untuk mengatakan dan meyakini itu. Ya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, hakikat zuhud adalah ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun berkata, sifat qanaah itulah zuhud. Itulah jiwa yang ghani, yaitu selalu merasa cukup. Ya, jadi qanaah,
Orang yang qanaah, qanaah itu artinya puas secara harfiah. Ya, puas terhadap apapun yang kita dapatkan setelah kita berusaha, kita dapat tidak seperti yang kita inginkan misalnya, tapi kita tetap qanaah. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar kita, tenaga kita, keringat kita untuk bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan itu tidak disia-siakan oleh Allah. Ada fadilat-fadilatnya. Walaupun hasil yang didapat tidak seperti yang diinginkan. Tapi pelakunya merasa puas, qanaah. Ya, karena dia sudah berbuat, karena dia sudah beramal, karena dia sudah berikhtiar. Apa yang dia dapatkan dia yakini sebagai ketetapan Allah, takdir istilahnya. Dia berupaya mendapatkan 10 tapi dapatnya cuma 6, tapi dia tetap puas. Kenapa dia tetap bisa puas? Karena dia merasa yakin bahwa proses dia untuk mendapatkan yang 10 itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 6 yang dia dapatkan dari 10 yang dia inginkan, berarti itulah yang paling maslahat untuk dia nikmati. Dan dia yakin kalau dia dapat 10 pasti ada mudaratnya. Itulah yang difikirkan oleh orang yang qanaah. Ya, dan itu bagian dari zuhud. Intinya pengertian zuhud yang pertama inilah, pengertian zuhud yang pertama ini adalah yakin kepada Allah, thiqah billah. Ya, dalam apapun kondisi yang kita alami, kita tetap yakin kepada Allah bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun orang-orang yang melihat itu kasihan begitu. Ya, tapi yang merasakan tenang-tenang saja. Ya, aman-aman saja. Orang lain yang melihat ini kasihan banget, dia begini. Tapi dia yang menjalani biasa-biasa saja. Gitu. Tidak seperti orang yang memandang. Nah, ya, jadi itulah yang dinamakan zuhud dalam pengertian makna yang pertama ini. Saya percepat. Yang kedua, di antara bentuk zuhud adalah jika seorang hamba ditimpa musibah dalam hal dunia berupa hilangnya harta, anak atau selainnya, maka ia lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada dunia tadi tetap ada. Ya, daripada anaknya kembali hidup, daripada hartanya kembali dia dapatkan. Bukan itu yang diharapkan. Dia harapkan adalah ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang dihadapinya. Itu tentu saja dibangun di atas rasa yakin. Orang yang tidak siqah billah, penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, susah akan menerapkan yang seperti ini. Ya. Sebenarnya ada cerita menarik, tapi karena waktu, ya nanti kalau cukup waktunya saya akan cerita. Dalam poin ini, ya musibah. Seorang muslim ditimpa musibah bukannya malah nangis, ya, dan sejenisnya, tapi malah dia bersyukur. Begitu. Itu ada ceritanya itu. Siapakah yang rela hartanya hilang, lalu ia lebih berharap pahala? Yang dia harap ketika harta itu hilang adalah bagaimana bisa harta tersebut kembali. Itulah yang dialami sebagian manusia. Namun Abu Dzar mengistilahkan zuhud dengan rasa yakin yang kokoh. Orang yang zuhud lebih berharap pahala dari musibah dunianya daripada mengharap dunia tadi tetap ada. Kekayaan tadi tetap dia dapatkan. Sungguh ini tentu saja dibangun atas dasar iman yang mantap. Ya. Apa yang kita rasakan, yang sedang kita rasakan, inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika aku berdoa untuk mendapatkan apa yang aku inginkan, tetapi ternyata lain yang aku dapatkan dari doa itu, maka aku sangat puas dengan apa yang aku dapatkan. Kenapa? Karena berarti yang aku dapatkan itulah yang Allah pilihkan untuk diriku.
Sedangkan apa yang aku inginkan itu semata-mata hanya berdasarkan keinginanku, bukan pilihan Tuhanku. Ini dalam ini, ungkapan ini. Kaitannya dengan zuhud ini. Jadi apa yang sedang kita rasakan, yang kita dapatkan, inilah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Ya. Nabi SAW dalam hal ini telah mengajarkan doa. Ya. Doanya, Allahumma qsim lana dan seterusnya. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu, dan curahkanlah rasa yakin yang dapat meringankan berbagai musibah di dunia. Wa minal yaqini ma tahunu bihi alaina musibatud dunya. Musibatud dunya. Ya. Curahkanlah rasa yakin kepada kami yang dapat meringankan kami dari berbagai musibah yang kami alami di dunia. Itu yang maslahat bagi kita. Bukan dihindarkan dari musibah. Bukan dihindarkan dari beban yang berat. Ya. Orang-orang yang soleh tidak berdoa supaya bebannya tidak berat. Tetapi doanya kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku punggung yang kuat untuk bisa memikul beban-beban yang berat. Begitu. Jadi bukan bebannya yang dihindari, ya, tetapi kekuatannya lah yang dia mintakan kepada Allah agar bisa maksimal. Dan yang ketiga, makna zuhud, keadaan seseorang ketika dipuji ataupun dicela dalam kebenaran itu sama saja, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Hasan Basri mengatakan, orang yang zuhud adalah yang melihat orang lain, lantas ia katakan, orang tersebut lebih baik dariku. Ini juga pernyataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar bertemu dengan orang yang lebih tua, beliau akan katakan, orang ini lebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan dibanding diriku. Ketika beliau berpapasan dengan orang yang lebih muda, dia akan mengatakan, aku lebih dahulu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dibanding orang ini. Ya, jadi nggak pernah merasa dirinya itu lebih baik dari siapapun. Ya. Pengertian lainnya, anna zuhda fi tarki ma yusghiluka 'anillah. Zuhud itu adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ya. Jadi apapun, ketika kita bisa menghindari diri kita dari gadget misalnya, ya, karena kita ingin fokus ibadah kepada Allah, kita hindari untuk bermain gadget, nah itu zuhud namanya. Ya. Meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah, itulah zuhud. Jadi tidak ada kaitannya dengan kaya miskin, itu nggak ada. Ya, nggak ada hubungannya. Ya. Zuhud bisa diamalkan oleh orang kaya, bisa juga diamalkan oleh orang miskin. Ya. Jadi zuhud tidak identik dengan kemiskinan, ya. Karena dunia tidak tercela secara mutlak. Kalau ada yang mengatakan dunia itu buruk secara mutlak, total, ya, berarti itu ungkapan yang salah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, atau Ali pernah mendengar seseorang mencela dunia. Beliau pun mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia juga adalah negeri ghani atau yang berkecukupan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Jadi kata kuncinya, dunia bisa jadi terpuji bagi siapa yang menjadikan dunia sebagai bekal untuk beramal soleh. Ya. Jadi ketika dunia yang kita sedang alami ini bisa kita isi dengan amal-amal soleh, berarti kita sedang berzuhud.
Ini mungkin yang terakhir atau masih ada 3 lagi ya, 2 lagi. Zuhud bukan berarti hidup tanpa harta. Fudail bin Iyad mengatakan kepada sahabatnya Ibnul Mubarak, ini sama-sama ulama ini ya, sama-sama orang soleh. Engkau memerintahkan kami untuk zuhud, sederhana dalam harta, hidup yang sepadan. Namun kami lihat engkau memiliki banyak harta. Mengapa bisa begitu? Jadi Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis dari kalangan tabi'in. Selain ulama, beliau juga mujahid, beliau juga orang kaya. Kaya banget, bukan hanya sekedar kaya. Karena beliau pernah menghajikan seluruh penduduk kampungnya. Bareng-bareng berangkat ibadah haji diongkosi oleh Abdullah ibnul Mubarak. Ya, jadi beliau orang kaya, sekaligus ulama, sekaligus orang yang zuhud. Ya, jadi multi talenta ini Abdullah bin Mubarak. Nah, sahabatnya yang lain, Fudail bin Iyad, orang soleh yang banyak memakai waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah protes kepada Abdullah bin Mubarak yang punya banyak harta. Nah, Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Wahai Abu Ali," maksudnya Fudail bin Iyad, "sesungguhnya hidupku seperti ini hanya untuk menjaga wajahku dari aib," maksudnya meminta-minta. "Juga aku bekerja untuk memuliakan kehormatanku. Aku pun bekerja agar bisa membantuku untuk taat kepada Tuhanku." Gitu. Jadi beliau punya kekayaan itu supaya beliau terselamatkan dari meminta-minta. Dan kekayaan yang beliau miliki bisa mendukungnya untuk banyak beramal soleh. Ya, karena orang yang tidak punya harta bagaimana mau sedekah? Orang yang tidak punya harta bagaimana dia mau berangkat umroh? Bagaimana dia mau berangkat haji? Bagaimana dia bisa menyantuni anak yatim? Ya. Secara tidak langsung ketika ada perintah dari Allah untuk kita untuk berzakat, itu berarti Allah menghimbau kita jadi orang kaya. Karena orang yang mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat adalah muslim yang memiliki senisab harta. Ya, jadi batasan kaya miskin dalam Islam adalah nisab. Ya. Kalau seorang muslim sudah punya harta dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk tabungan uang seharga 85 gram emas, dan itu tetap tidak berkurang nilainya sampai 1 tahun, berarti dia orang kaya. Karena dia wajib zakat. Barang siapa yang setiap bulannya penghasilannya, gajinya, upahnya sebulan seharga 563 kilogram beras, katakanlah 1 kilogram itu 10.000, berarti 5.630.000, sebulan dapat segitu, berarti dia orang kaya. Karena dia wajib zakat profesi 2,5%. Ya. Jadi itulah standar kekayaan. Ya. Yang di bawah itu berarti tidak kaya. Ya. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah, i'lam annahu qad yadhunnu anna tarikal mal zahidun. Ketahuilah, banyak orang mengira orang yang meninggalkan harta duniawi adalah orang yang zuhud. Padahal tidak mesti demikian. Pasalnya, meninggalkan harta dan berpenampilan buruk itu mudah dan ringan saja bagi mereka yang berambisi dipuji sebagai orang yang zuhud. Seorang tokoh yang dianggap sebagai ahli tasawuf yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullah, kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan zuhud tidak harus menjadi miskin. Gitu. Karena ya tadi zuhud itu amalan batin, bukan amalan lahir, bukan yang tampak oleh orang lain, oleh siapapun. Zuhud itu amalan hati, nggak kelihatan sama orang lain. Kalau zuhud itu amalan lahir,
niscaya akan banyak orang yang akan berpenampilan layaknya orang yang zuhud, padahal tidak. Ya. Atau ada orang yang sengaja berpenampilan seperti layaknya orang yang zuhud supaya dipuji dia sebagai orang yang zuhud. Dan itu musibah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah penjelasan kita tentang zuhud. Jadi intinya kita tidak terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Intinya kehidupan kita fokus untuk meraih keridhaan Allah dan surganya. Ketika kita dapat musibah, kita yakinkan diri kita musibah itu bermanfaat bagi kita untuk mengurangi dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi musibah ketika itu menimpa diri kita. Kalau itu yang kita pikirkan dan apalagi sudah kita amalkan, berarti kita adalah orang yang zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah wat taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.